Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marika Dararisila dari D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Oke, kali ini saya dan para teman-teman dari kelompok investor akan menjelaskan apa itu sebuah kepemimpinan. Manajemen diri menjadi pribadi yang lebih baik, di mana di suatu upaya untuk mencapai tujuan hidup tertentu, seperti prosedur untuk mengendalikan tujuan, mengendalikan diri terhadap pikiran, mengelola perilaku diri secara universal, mampu mengontrol diri dan pemikiran maupun tindakan untuk masa depan. Visi kepemimpinan adalah suatu yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang menentukan berkualitas atau tidak berkualitasnya kepemimpinan. Visi adalah suatu gambaran mengenai masa depan organisasi yang ingin diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya terdapat syarat-syarat seperti dapat berkomunikasi, menguasai teknologi, pandai berbahasa asing, mempunyai etos kerja yang baik, serta dapat bekerja dalam tim. Dalam kepemimpinan kita harus mempunyai potensi. Yang dimaksud potensi di sini ialah kemampuan atau kelebihan dalam diri seseorang yang masih menunggu untuk dikembangkan. Dan kita juga harus punya peluang seperti apa yang kita miliki. Jika kita punya peluang, kita harus mengembangkan peluang tersebut dan coba merenungkan dalam hati apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan potensi dan peluang yang kita punya. Setelah itu, tanamkan dalam hati untuk melakukannya dan bersungguh-sungguh dalam kepemimpinan. Kepemimpinan itu adanya bawahan dan atasan. Atasan harus selalu mengayomi dan memberitahu visi dan misi yang sama agar bawahan dan atasan bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik, memiliki visi yang sama dan menghasilkan kinerja yang baik. Bawahan harus selalu mengikuti arahan dari atasan, tetapi tidak serta-merta bawahan itu mengikuti semua perintahnya tanpa memikirkan hasilnya. Bawahan harus bisa mengatur bagaimana atasan itu juga baik kepadanya, baik bagi bersama dan bagi hasil kinerjanya. Bawahan dan atasan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atasan sebagai pemimpin harus bisa membuat timnya bekerja secara kelompok untuk kemajuan bersama. Berikutnya lingkup kepemimpinan. Lingkup kepemimpinan meliputi dua masalah pokok. Yang pertama, teori kepemimpinan meliputi A. Sejarah, 2. Ciri-ciri, 3. Syarat-syarat, 4. Tugas pokok, 5. Etika profesi. Dan yang kedua, teknik kepemimpinan. Teknik yang dimiliki yaitu etika profesi, motivasi, dinamika kelompok, komunikasi, kemampuan berdiskusi. 10. Kekuatan yang mempengaruhi pemimpin. Nomor 1, expert power, pemimpin yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan pengikutnya. Yang kedua, position power, yaitu kemampuan pemimpin yang memiliki jabatan di atas pengikutnya. Yang ketiga adalah reward power, yaitu pemimpin yang mampu memberikan benefit atau reward kepada pengikutnya. Yang keempat ada persuasive power, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kekuatan untuk memberikan ancaman. Yang kelima adalah reference power, yaitu pemimpin yang memiliki kualitas hubungan baik dengan para pengikutnya. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus memiliki sifat-sifat yang tertanam pada dirinya. Salah satunya harus memiliki keberanian, bertanggung jawab, berani berargumentasi, dan yang penting harus memiliki rasa jujur. Lalu, ada 5 level dalam leadership atau kepemimpinan. Level 1, orang mengikuti kita karena posisi atau jabatan yang kita punya.
Nomor 2, yaitu orang yang mengikuti kita karena keinginan dari diri mereka sendiri. Level 3 adalah orang yang mengikuti kita karena apa yang kita lakukan di suatu kelompok. Level 4 yaitu orang yang mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Dan di level 5 yang paling tinggi, orang yang mengikuti kita karena respect dan usaha yang kita lakukan. Oh, be God leader. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki 3 aspek. Aspek pertama yaitu respect, menghargai dan menghormati. Kita harus saling menghargai sesama manusia. Dan yang kedua, empathy, mendengarkan. Kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain, dan kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Dan yang ketiga, humble, rendah hati. Meskipun kita memiliki banyak kelebihan, sebaiknya kita harus merendahkan hati kita. Untuk menjadi seorang pemimpin, pasti kita harus memiliki sikap pemimpin itu sendiri. Dan teman saya akan menjelaskan beberapa tentang sikap pemimpin. Salah satu contoh kepemimpinan. Pemimpin harus menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Kedua yaitu jujur. Kenapa sih kita harus jujur? Kenapa kita harus jujur? Ya karena kalau kita nggak jujur, kita nggak bakal dipercayai sama orang-orang. Kalian nggak mungkin kan kalau kalian dibohongin seseorang, terus kalian masih mempercayai orang itu namanya bodoh. Kalian nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus mempercayai orang yang benar-benar bisa kita percayai, dan benar-benar dia tuh jujur gitu loh orangnya. Jadi kita bisa mempercayai dia. Gitu deh pokoknya. Yang ketiga, bekerja agar hasilnya tercapai. Kebanyakan orang hanya menonton di belakang dan melihat prosesnya. Sebagai seorang leader atau pemimpin yang baik, ia akan terjun bersama dengan timnya agar tujuan organisasi tercapai dengan baik pula. Seorang leader juga harus memiliki ketekunan, patuh, dan dorongan yang tinggi agar targetnya tercapai di waktu yang tepat. Oleh karena itu, seorang leader harus pandai memanage waktu dan dapat memimpin timnya dengan baik. Kepemimpinan yang selanjutnya adalah memiliki hubungan yang erat. Pengertian kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang erat ialah pemimpin yang mengelompokkan harus mengikat catatan hubungan yang erat dalam suatu organisasi. Yang dimaksud tersebut adalah hubungan timbal balik antar bawahan dan juga atasan. Bersikap profesional. Tentunya sebagai pemimpin kita harus memiliki keahlian khusus yang digunakan untuk memimpin tim. Dalam bersikap profesional ada beberapa hal yang harus ditekankan, yaitu yang pertama adalah self positioning, dan yang kedua adalah adaptation skill. Kedua hal tersebut harus ditekankan selama kita memimpin. Jadi salah satu contoh kepemimpinan yaitu memberikan strategi. Memberikan strategi maksudnya pemimpin itu tentu saja memiliki visi jangka panjang. Dia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnis. Mereka kadang dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka kita bisa dengan cara membriefing anggota pekerja sebelum mengoperasikan kegiatan tersebut. 9. Pemimpin yang membangun. Pemimpin hendaknya selalu mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka akan mencari karyawan yang menjanjikan dan memberikan servis terbaik, karena mereka adalah penerus perusahaan.
dalam bidang bisnis, inovasi bukan lagi barang baru. Bahkan secara langsung, pasar menggeret pelaku bisnis dan perusahaan untuk terus laku keras di tengah kompetisi yang ketat. Sebagai pemimpin perusahaan, kita harus mempunyai banyak ide agar hasil inovasi kita berguna dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah beberapa penjelasan tentang kepemimpinan dari kelompok investor. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya, perwakilan dari seluruh anggota investor, ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.